Halo semuanya, perkenalkan aku Fatia Rizky Syahrani, mahasiswa S1 dari STMIK Borneo International Balikpapan, jurusan Sistem Informasi. Di sini aku akan menjelaskan tentang logika matematika. Dan sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita mengenal apa itu logika matematika. Logika matematika adalah cara berpikir teratur untuk menilai apakah suatu pernyataan benar atau salah dengan bantuan simbol-simbol logika. Yang artinya, cabang ilmu matematika ini mempelajari tentang aturan penalaran yang benar untuk menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan menggunakan simbol-simbol logika agar berpikir lebih sistematis, rasional, dan konsisten. Nah, di dalam logika matematika sendiri memuat konsep dasar, yang dimana memuat 3 hal. Yang pertama, sifat pernyataan, yang dimana pernyataan harus memiliki nilai kebenaran yang jelas, yaitu dapat dianggap benar atau salah. Contohnya, bulan itu bulat, dan 2 ditambah 2 sama dengan 5. Dimana itu adalah pernyataan karena keduanya dapat dinilai kebenarannya. Lalu ada notasi logika. Notasi logika adalah simbol-simbol khusus yang digunakan untuk menyatakan hubungan logis antara pernyataan atau proposisi. Fungsinya agar ide logis yang kompleks bisa ditulis dengan singkat, terstruktur, dan universal, atau bisa dimengerti oleh siapapun tanpa ambigu. Lalu ada tautologi dan kontradiksi. Nah, apa itu tautologi dalam logika matematika? Tautologi dalam logika matematika adalah pernyataan logika yang selalu benar, tidak peduli nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang membentuknya. Lalu kontradiksi sendiri dalam logika matematika adalah pernyataan logika yang selalu salah, tidak peduli nilai kebenarannya dari pernyataan-pernyataan yang membentuknya. Sekarang kita masuk ke dalam simbol-simbol logika. Kalian bisa melihat di sini simbol-simbol logikanya. Yang pertama, saya akan membahas tentang negasi. Ini mana simbol ini disimbolkan dengan bentuk R terbalik. Yang dimana itu menyatakan pernyataan yang berlawanan. Seperti jika P adalah pernyataan, maka negasi P adalah negasi dari P. Kebalikan kebenaran dari P itu sendiri. Yang kedua, ada konjungsi yang disebutkan dengan A tanpa sambungan, yang menyatakan pernyataan yang bersamaan atau disimbolkan sebagai dan. Simbol yang tertulis di sini dapat dibaca dengan P konjungsi Q adalah benar jika P dan Q-nya keduanya benar. Jadi jika misalnya salah satunya salah, maka P konjungsi Q-nya adalah salah karena P dan Q-nya tidak termasuk dalam proposisi yang benar. Lalu yang ketiga adalah implikasi yang disimbolkan dengan tanda panah arah satu arah, yang menyatakan hubungan sebab akibat. Simbol di sini dibaca P implikasi Q yang menyatakan bahwa jika P benar maka Q-nya juga benar. Yang keempat ada biconditional atau disebut juga sebagai bi-implikasi. Yang dimana simbol tersebut disimbolkan dengan bentuk tanda panah 2 arah, yang dimana menyatakan dengan kesetaraan. Simbol yang ada di sini dibaca dengan P biimplikasi Q, menyatakan bahwa P dan Q keduanya benar atau keduanya salah. Nanti kita akan bahas itu di tabel kebenaran. Lalu ada yang terakhir, ada disjungsi yang disimbolkan dengan huruf V,
yang dimana menyatakan pernyataan yang memilih dan disebutkan sebagai atau. P disjunksi Q ini adalah benar jika P atau Q atau keduanya benar. Maksudnya di mana? Maksudnya jika salah satu dari mereka benar, maka hasilnya juga benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel kebenaran. Di sini ada dua tabel kebenaran. Yang pertama kita akan bahas. Yang pertama ada negasi yang berwarna orange, dan yang kedua adalah operasi konjungsi yang berwarna biru. Pertama kita akan membahas tentang tabel kebenaran negasi. Negasi di sendiri pun memiliki dua bentuk simbol. Yang pertama R terbalik dan juga gelombang. Maknanya tetap sama, yaitu membalik nilai kebenaran dari suatu proposisi. Tampak kalian lihat di sini di tabel, P-nya itu B dan Q-nya itu B, yaitu sama-sama benar. Di sini juga ada negasi Q-nya, negasi dari Q. Nah, karena P dan Q awal bervariabel benar, maka negasi keduanya adalah salah. Kebalikannya. Lalu di kolom kedua, di baris kedua, di sini P-nya benar dan Q-nya salah, maka kebalikan dari keduanya, negasi P-nya adalah salah dan negasi Q-nya adalah benar. Kebalikannya dari yang pertama. Lalu yang kolom ketiga juga sama. Di baris ketiga ini juga sama. P-nya salah, Q-nya bervariabel benar, maka negasi dari keduanya, negasi P-nya benar dan negasi Q-nya salah. Mereka terbalik saja dengan yang pertama. Begitupun jika P dan Q-nya bervariabel salah, maka negasi keduanya adalah benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel kebenaran operasi konjungsi, yang dimana operasi konjungsi itu benar hanya jika keduanya benar. Jika salah satu dari mereka salah, maka hasilnya tetap salah. Seperti yang terlihat di dalam tabel, di kolom pertama, P dan Q-nya sama-sama benar, maka konjungsi P dan Q-nya adalah benar. Tapi jika P-nya benar dan Q-nya salah, maka P konjungsi Q-nya adalah salah. Karena salah satu di antara mereka ada salah. Begitupun sebaliknya, jika P-nya salah dan Q-nya benar, maka P konjungsi Q-nya adalah salah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tabel kebenaran operasi disjunksi dan operasi implikasi. Seperti yang kalian lihat, tabel kuning itu operasi disjunksi dan tabel yang di sebelahnya itu operasi implikasi. Pertama kita akan membahas tentang tabel kebenaran operasi disjunksi, yang dimana operasi disjunksi ini menyatakan benar jika salah satunya benar. Seperti yang terjadi di sini di kolom pertama, baris pertama maksudnya. P dan Q-nya sama-sama bervariabel benar, maka disjungsinya juga ikut benar. Dan jika seperti ini, di mana P-nya bervariabel benar dan Q-nya bervariabel salah, maka P disjungsi Q-nya tetap benar, karena salah satu dari mereka itu benar. Begitupun sebaliknya, jika P-nya yang salah, Q-nya yang benar, maka disjungsi dari keduanya adalah benar. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang operasi implikasi, dan di mana operasi implikasi ini menyatakan salah hanya jika P benar dan Q-nya salah. Jadi kita di sini melihat Q-nya benar atau salah. Di kolom atas, kolom pertama itu P dan Q-nya bervariabel, sama-sama bervariabel B, maka P implikasi Q-nya adalah benar. Sedangkan yang kedua, baris kedua, P-nya benar dan Q-nya salah, maka P implikasi Q-nya adalah salah. Karena di sini Q-nya benar, kecuali jika P
P-nya di sini salah dan Q-nya yang benar, maka implikasi dari keduanya adalah benar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang soal. Kita akan menjawab soal. Hanya 2 soal dan saya akan menjelaskannya. Soal pertama, kita harus memilih urutan mana nilai kebenaran dari negasi P konjungsi Q itu berada, A, B, C, D, atau E. Dan di soal kedua kita disuruh membuat tabel kebenaran untuk ekspresi logika negasi P konjungsi Q implikasi P. Kita akan membahas soal pertama. Bisa kalian lihat di sini jawaban soal pertama. Di sini ada instruksi buatlah tabel kebenaran. Yang kolom kita akan membuat kolom kebenarannya seperti ini, tabel kebenarannya. Di kolom pertama kita akan mengisi untuk P-nya. Di sini variabelnya benar, salah dan salah. Dan baris kedua, kolom kedua untuk Q yang dimana variabelnya benar, salah. Dan di kolom ketiga untuk negasi P yang dimana kebalikan dari P itu sendiri B, maka negasinya adalah salah. Lalu yang kedua, jika sama P-nya benar, maka negasi P-nya salah. Dan selanjutnya P-nya salah, maka negasi P-nya benar. Begitupun yang terakhir. Jadi formasi negasi P-nya salah, benar. SSBB. Lalu yang dicari apa? Yang dicari negasi P konjungsi Q. Di mana kita dilihat di sini negasi P-nya yang di kolom pertama. Kolom ketiga maksudnya. Di baris pertama itu adalah salah. Maka konjungsi Q-nya adalah salah karena Q-nya di sini benar, tapi negasi P-nya salah. Ingat, pernyataan konjungsi akan bernilai benar ketika atau keduanya bernilai benar. Tapi karena di sini mereka salah satunya salah, maka hasilnya tetap salah. Begitupun jika keduanya sama-sama bervariabel salah, maka konjungsi mereka adalah salah. Kecuali jika Q-nya benar dan negasi P-nya benar, maka hasilnya benar. Negasi P konjungsi Q-nya benar. Begitupun jika P-nya salah dan negasi P-nya benar, maka negasi P konjungsi Q-nya adalah salah. Maka format yang benar adalah SSBS. Yang dimana itu berarti pilihannya di C. Lalu kita akan membahas soal kedua. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah jawaban soal kedua. Mari kita uraikan terlebih dahulu. Di sini yang pertama harus kalian lakukan tentu saja kita membuat tabelnya. Perhitungannya di kolom pertama kita akan isi dari variabel P, itu benar, salah dan salah. Lalu di kolom kedua ada Q, benar, salah, dan salah. Lalu yang ke kolom yang ketiga itu negasi P-nya. Seperti sebelumnya saya bilang, negasi P itu adalah kebalikan kebenaran dari P. Jadi jika P-nya benar, maka negasi P-nya salah. Di sini, begitupun dengan baris kedua, P-nya benar dan negasi P-nya salah. P-nya salah, negasi P-nya benar. Baru di baris terakhir P-nya salah, maka negasi P-nya adalah benar. Selanjutnya kita mencari negasi P konjungsi Q, sama seperti tadi. Di mana negasi P-nya salah, maka konjungsi Q-nya adalah juga salah karena Q di sini B. Selalu ingat konjungsi itu pernyataan konjungsi akan bernilai benar ketika dan keduanya bernilai benar. Jika salah satunya salah, maka hasilnya tetap salah. Dan jika sama-sama salah, maka hasilnya juga tetap salah.
Begitupun jika sama-sama benar, maka hasilnya juga tetap benar. Seperti yang terlihat di dalam tabel. Maka format negasi P konjungsi Q-nya adalah SSDS. Lalu yang terakhir kita akan mencari tentang negasi P konjungsi Q disjungsi P. Setelah kita menentukan format negasi P konjungsi Q, kita akan disjungsikan dengan P. Di baris pertama, negasi P konjungsi Q-nya adalah salah, maka disjungsinya adalah benar. Selalu ingat, operasi disjungsi dinyatakan benar jika salah satunya benar. Nah, di kolom sini, salah satu dari mereka itu benar, maka penggabungan kombinasinya adalah benar. Lalu yang kedua juga benar, karena negasi P konjungsi Q-nya salah, tapi P-nya adalah benar, maka disjungsinya adalah benar. Begitupun di baris ketiga, negasi P konjungsi Q-nya benar, tapi P-nya salah, maka tetap hasilnya benar, kecuali mereka sama-sama bervariabel salah, maka hasil disjungsinya adalah salah. Perhatikan bahwa kolom hasil akhir sama dengan kolom P disjungsi Q. Hasilnya adalah BBBS. Ini menunjukkan bahwa secara logis, ekspresi negasi P konjungsi Q disjungsi P ekuivalen dengan ekspresi yang lebih sederhana, P disjungsi Q. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam.